Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran dasar perencanaan teknik mesin. Kelas 10 semester 1 pertemuan yang ketiga. Program keahlian teknik mesin. KD 3.2. Memahami prinsip dan pengolahan bahan logam. Proses pengolahan logam pertemuan yang ketiga oleh Rani Ekowati. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami penambangan dan penyiapan biji, memahami proses produksi logam, memahami proses pemurnian logam, proses pengolahan logam. Kalian bisa melihatnya, proses pengolahan logam. Proses pengolahan logam macam ini biasanya disebut dengan metalurgi, adalah ilmu dan teknologi mengekstrak logam-logam dari bijinya atau senyawa amalgamnya, serta persiapan untuk aspek kegunaannya. Biasanya proses pengambilan logam dari bijinya meliputi 3 tahapan. 1. Penambangan dan penyiapan biji. 2. Tahap produksi logam. 3. Pemurnian logam. Penambangan dan penyiapan biji. Kalian bisa melihat. Nah, setelah proses penambangan dilakukan terhadap penyiapan biji, di mana mineral dipisahkan dari materi pengotor. Limbahnya biasanya lumpur mineral silikat dengan metode floktasi. Pada proses ini, biji mentah secara halus digerus dan ditambahkan ke dalam air yang berisi minyak dan deterjen. Setelah didaerasikan, biji tersebut terbawa ke atas oleh busa deterjen yang kemudian dikeringkan mendapat biji mentahnya atau mendapat biji mentah dari logam. Produksi logam. Yang kedua, produksi logam. Bisa kalian lihat? Produksinya bagaimana? Karena sifat keelektronegativitasnya sangat rendah, logam selalu bermuatan positif. Oleh karena itu, proses pengolahan logam bebas dari mineral atau bijinya adalah menggunakan proses reduksi pada tahap akhir produksinya. Nah, kalian bisa melihat ini proses tabelnya. Proses reduksi memperoleh unsur logam berdasarkan afinitas elektronnya. Apa toh yang dinamakan dengan afinitas? Nanti kalian bisa lebih belajar lagi di pelajaran kimia. Logam, kemudian proses reduksinya. Contohnya litium, natrium, magnesium. Reduksinya adalah elektrolisis lelehan klorida logamnya. Kalau aluminium bagaimana? Reduksi elektrolisis anhidratnya oksida logam dalam lelehannya. Krom, mangan, timah, jadi beraneka macam bentuk logam, jenis-jenis logam. Cara memproses reduksi juga bermacam-macam cara, tergantung dari jenis logamnya. Ini ya, kalian nanti bisa pelajari sendiri. Udah, ini lanjut. Pirometalurgi. Kalian bisa melihat nggih? Nah, gambarnya bagaimana? Kebanyakan proses metalurgi dewasa ini menggunakan proses yang disebut pirometalurgi. Proses pengolahan logam
menggunakan temperatur tinggi. Ada 3 jenis digunakan dalam industri logam, yaitu 1. Kalsinasi, 2. Pembakaran, 3. Pelelehan. Kalsinasi itu sendiri apa? Pemanasan biji pada suhu yang tinggi sehingga biji terkomposisi dengan melepaskan produk gas. Pada produk gas tersebut bisa sebagai CO2 atau H2O. Kalsinasi karbonat logam sering menghasilkan oksida logam atau CO2. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, contohnya apa? PbCO3 direaksikan kimia menjadi PbO dan CO2, karbon dioksida. CuSO4 H2O menjadi CuSO4 dan juga H2O. Ini tadi sempat Bu Reni sampaikan menghasilkan CO2 dan juga H2O sebagai hasil samping dari produk logam. Nah, ini bisa kalian lihat. Pembakaran adalah perakuan termal yang menyebabkan reaksi kimia antara biji mentah dan atmosfer tungku pembakar biasa O2. Proses pembakaran yang penting adalah oksidasi biji sulfida logam, di mana sulfida logam dirubah menjadi oksida logam. Seperti contoh berikut. Nah, reaksinya bisa kalian lihat ini ya. Nah, 2MO2S ditambah dengan 7 oksigen menjadi apa? Sulfur dioksida. Seng ditambah dengan oksigen menjadi ZNO ditambah dengan SO2. Ini. Lanjut. Nah, ini apa toh? Biji sulfida. Dari logam yang kurang aktif seperti merkuri sulfida dapat direduksi langsung melalui pembakaran menghasilkan logam merkuri bebas. Contohnya bagaimana? Reaksi kimianya bagaimana? HGS ditambah dengan oksigen menjadi Hg ditambah dengan SO2. Jadi kalau di dalam kimia ini ditetel masuk ke sini, jadi ini Hg berdiri sendiri karena Hg yang dikehendaki. Ini ya. Udah, ini lanjut. Nah, dalam banyak proses logam bebas juga dihasilkan dengan menggunakan gas pereduksi. Selama proses pembakaran, karbon monoksida sering digunakan sebagai gas pereduksi dalam mereduksi oksida logam. Tanurnya semacam ini, bisa kalian lihat bagannya. Oke. Reaksi kimianya bagaimana? PbO ditambah dengan CO menghasilkan plumbum dan juga karbon dioksida. Jadi karbon dioksida, oksigen itu biasanya sebagai hasil samping. Nah, ini bisa kalian lihat lagi. Nah, pelelehan. Pada proses ini, material yang terbentuk pada reaksi kimia dipisahkan dalam 2 atau lebih lapisan. 2 lapisan penting yang terbentuk di tungku adalah lelehan logamnya dan ampas. Lelehan logam ini bisa saja mengandung hanya logam tunggal atau larutan dari 2 atau lebih logam. Nah, kalian bisa melihat. Pemurnian logam. Karena tadi berisi dari 2 atau 3 logam, maka tindak lanjutnya bagaimana? Dimurnikan.
Tahap terakhir dari pengolahan logam adalah proses pemurniannya. Pada proses ini, logam mentah atau produk logam masih ada pengotor, dilakukan proses metalurgi agar meningkat kemurniannya dan komposisi logamnya menjadi lebih jelas. Logam ini dari apa saja menjadi lebih jelas. Tujuan dari proses pemurnian ini agar menghasilkan logam tunggal yang murni. Namun, kadang juga menghasilkan proses campuran yang komponen atom-atomnya terdefinisi. Misalkan dalam proses baja dari biji mentah. Ini prosesnya ya. Pirometalurgi besi. Kalian bisa melihat gambarnya. Nah, proses ini melibatkan reduksi kimia dari mineral oleh karbon pada tungku biji besi. Batu kapur CaCO3 dan karbon dimasukkan ke dalam tungku bagian atas. Ini CaCO3 ditambah dengan besi yang masih berupa campuran. Melalui reaksi dengan oksigen dan air, arang juga berfungsi sebagai penyedia gas pereduksi CO dan H2. Batu kapur tadi, CaCO3, sebagai penyuplai oksida basa, CaO, yang akan bereaksi dengan silikat dan pengotor lain untuk dibuang sebagai ampas. Udara yang masuk ke dalam tungku bawah merupakan bahan baku yang sangat penting untuk membakar arang. Di dalam tungku, oksigen bereaksi dengan karbon pada arang membentuk karbon dioksida. Keterangannya, reaksinya semacam ini. Nah, sedangkan uap air yang hadir di udara juga bereaksi dengan karbon membentuk karbon monoksida dan gas hidrogen. Tadi reaksinya menghasilkan ini, gas monoksida, karbon monoksida, dan air. Kemudian gas CO dan H2 yang terbentuk mereduksi besi oksida. Sebagai contoh reaksi pada Fe3O4. Kalian bisa melihat reaksinya ditambah dengan karbon monoksida menghasilkan besi dan juga menghasilkan karbon dioksida. Reaksi yang kedua, karena ini tadi ditambah dengan air atau hidrogen, Fe3O4 ditambah dengan hidrogen membentuk Fe, besi, ditambah dengan air. Nih, kalian bisa melihat ya, gambarnya semacam ini, tanur-tanur besar, tinggi, biasanya digunakan untuk pengolahan logam. Lanjut. Kemudian, lelehan besi dikumpulkan di dasar tungku. Seperti kalian bisa melihat di dasar tungku. Lelehan ini masih bercampur dengan pengotor-pengotor seperti oksida silikon, aluminium, pengotor-pengotor aluminium oksida, dan direaksikan dengan CaO membentuk ampas. Tadi ini CaO ditambah dengan silikat menjadi CaSiO3, CaO ditambah dengan aluminium sulfat menjadi CaAlO2. Ini ya. Nah, ini apa toh? Proses produksi besi pada dasarnya adalah proses reduksi besi oksida menjadi logam besi. Sementara ini, konversi besi menjadi baja adalah proses oksidasi, di mana pengotor tidak dihilangkan. Yang tidak diinginkan tadi dihilangkan dari besinya,
melalui reaksi dengan oksigen. Salah satu metode yang sering digunakan adalah menggunakan basic oxide process. Seperti gambar ya, kalian bisa melihatnya. Nah, memperlihatkan proses oksigen basah. Lelehan besi dari tungku pembakar dituang ke dalam labu silinder dengan posisi vertikal. Diberikan gas bertekanan. Hidrometalurgi. Nah, setelah tadi pemurnian, kalian bisa melihat pengolahan logam menggunakan metode ini membutuhkan energi yang sangat besar dan menimbulkan polusi udara dari asap buahnya, terutama sulfida oksida. Alternatif metode lain dikembangkan untuk pengolahan beberapa logam, di mana logam diekstraksi dari bijinya dengan menggunakan reaksi air. Nah, ini orang kemasan. Proses hidrometalurgi yang paling penting adalah penyepuhan, di mana senyawa yang mengandung logam dilarutkan secara selektif. Jika senyawa tersebut larut ke dalam air, maka air sebagai zat penyepuh. Zat yang lebih umum digunakan untuk proses penyepuhan biasanya melibatkan pembentukan ion kompleks. Sebagai contoh dalam penyepuhan emas, biji emas yang telah dipekatkan kadarnya, larutkan dalam larutan NaCN, kehadiran ion Cn dan air akan mengoksidasi emas membentuk ion Au emas Cn2 yang larut ke dalam air. Ini orang kemasan ya. Nah, ini reaksinya, penyepuhan. Nah, ini apa toh? Setelah ion logam secara selektif terlarut dalam bijinya, ion tersebut akan mengendap dari larutan membentuk logam bebas atau senyawa ionik yang tak larut. Emas dalam contoh ini dihasilkan dari kompleks sianidanya melalui reduksi yang menggunakan serbuk seng Zn. Selain emas, aluminium juga bisa diproses secara komersial melalui metode hidrometalurgi. Kalian bisa melihat ya. Nah, biji yang paling berguna dalam proses pengolahan aluminium adalah bauksit, yang aluminiumnya sebagai oksida hidratnya Al2O3 H2O. Proses pemurnian aluminium disebut juga sebagai proses Bayer. Pertama-tama, biji aluminium digerus halus, kemudian dicampur dengan NaOH pekat, sekitar 30% NaOH-nya, pada interval temperatur antara 150 derajat Celcius sampai 230. Tekanan cukup sekitar 30 atm. Diberikan untuk mencegah pendidihan. Al2O3 terlarut membentuk kompleks ion aluminium. Tadi aluminium oksida tambah dengan H2O tambah dengan OH- asam menjadi AlOH+. Ini yang ada di pembentukan atau pengolahan aluminium. Setelah endapan aluminium hidroksida dipisah dengan penyaringan, endapan dikalsinasi untuk proses selanjutnya, elektron reduksi menjadi logam. Elektrometalurgi. Nah, kalian bisa melihat, menyimak gambarnya semacam ini. Sering digunakan dalam proses pengolahan logam
terutama untuk logam-logam aktif seperti natrium, magnesium, aluminium. Logam-logam ini tidak dapat dihasilkan dari larutan airnya karena air lebih mudah direduksi daripada ion logamnya. Jadi perlakuan logam tergantung dari jenis logamnya. Potensial reduksi standar lebih positif. Kandungan baik dalam kondisi asam maupun dalam kondisi basa. Kalau asam tandanya bagaimana? H positif. Kalau basa bagaimana? OH-. Maka dalam kondisi asam maupun basa. Karena itu, untuk mendapatkan logam dari proses elektrometalurgi haruslah dilakukan pada medium lelehan garam non air. Ini ya, kalian bisa menyimaknya. Kesimpulan pertemuan kali ini, metalurgi adalah ilmu dan teknologi mengekstrak logam-logam besi atau senyawa amalgamanya serta persiapan untuk aspek kegunaannya. Yang kedua, beberapa proses metalurgi yang sering digunakan dalam industri logam adalah pirometalurgi, hidrometalurgi, elektrometalurgi. 3 ya. Tadi sudah Bu Reni terangkan apa toh itu metalurgi, hidrometalurgi, elektrometalurgi. Nah, ini bisa kalian simpulkan tadi. Sekian dan terima kasih. Bisa kalian gunakan untuk pembelajaran kalian di referensi Bu Reni di material logam dan pengolahannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.